Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munafitra Kolbi dari Prodi Teknologi Pendidikan dengan NIM 05511476 UPBJJ UT Samarinda. Kali ini saya akan membuat video mengenai pembuatan jaringan sederhana menggunakan software Cisco Packet Tracker. Baiklah, pada soal nomor 1 di sini diperintahkan untuk buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi keempat komputer sehingga bisa melakukan ping. Baik, kita akan menambahkan komputernya terlebih dahulu. Di sini saya akan mengubah angkanya dulu agar berurutan dan mudah untuk diingat. Lalu saya akan menambahkan 1 buah switch. Lalu saya akan menghubungkan menggunakan kabel. Selanjutnya saya akan menambahkan IP address dari masing-masing komputer. Lakukan pada semua komputer dengan cara yang sama. Selanjutnya, setelah kita memasukkan semua IP address dari masing-masing komputer, selanjutnya saya akan mengujinya menggunakan CMD dengan prompt ping. Seperti yang telah kita pelajari dari tugas sebelumnya, ping berfungsi sebagai penguji koneksi dan kecepatan data antara dua perangkat. Baik, di sini saya akan memasukkan ping, lalu IP address dari masing-masing komputer. Baik, komputer pertama berhasil, selanjutnya pada komputer kedua. Baik, komputer kedua juga berhasil, selanjutnya pada komputer ketiga. Komputer ketiga juga berhasil, selanjutnya pada komputer keempat. Baiklah, komputer keempat juga berhasil. Setelah kita memastikan bahwa keempat komputer ini berhasil terhubung dengan switch, maka tugas pertama kita telah berhasil kita laksanakan. Baik, selanjutnya pada soal kedua, buatkan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Baik, karena di soal kedua ini kita masih menggunakan 4 komputer, maka kita hanya akan menambahkan 1 buah server. Di sini saya akan mengubah namanya menjadi HTTP dengan nomor urut 5. Selanjutnya saya akan menghubungkan menggunakan kabel. Lalu saya akan menambahkan IP address-nya. Selanjutnya kita ke service. Di indeksnya ini kita akan mengedit. Di sini dihapus dulu. Selanjutnya saya akan menulis HTTP berhasil diakses. Kita save. Selanjutnya kita akan mengujinya menggunakan web browser. Di sini kita akan menguji menggunakan IP address dari HTTP. Ya, ini HTTP berhasil diakses. Selanjutnya pada komputer kedua, kita lakukan cara yang sama. Komputer kedua juga berhasil, selanjutnya pada komputer ketiga. Komputer ketiga juga berhasil, selanjutnya pada komputer keempat.
Ya, komputer keempat juga berhasil. Selanjutnya setelah kita memastikan bahwa keempat komputer ini berhasil untuk terhubung dengan HTTP, maka tugas kedua kita telah berhasil kita kerjakan. Baik, selanjutnya pada soal nomor 3, buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Baik, saya akan menambahkan satu buah server lagi. Di sini saya akan mengganti namanya menjadi DNS server dengan nomor urut 6. Lalu saya akan menghubungkan menggunakan kabel dari DNS server ke switch. Selanjutnya saya akan menambahkan IP address-nya. Lalu kita ke service, kita ke DNS, kita nyalakan dulu DNS servernya. Lalu sebagai contoh di sini saya akan menulis tugas.com. Di sini kita akan memasukkan IP address untuk IP address dari HTTP. Lalu kita add. Selanjutnya saya akan memasukkan DNS server untuk semua komputer dari 1 sampai 4. Di sini kita masukkan 192.168.1.6. Lakukan cara yang sama untuk masing-masing komputer. Baik, kita sudah memasukkan semua DNS servernya. Selanjutnya kita akan menguji menggunakan web browser. Di sini saya akan menulis tugas.com. Ya, ini berhasil ya terhubung, HTTP berhasil diakses. Selanjutnya pada komputer kedua. Komputer kedua juga berhasil. Selanjutnya komputer ketiga. Komputer ketiga juga berhasil. Selanjutnya pada komputer keempat. Baik, komputer keempat juga berhasil. Setelah kita memastikan bahwa keempat komputer ini berhasil terhubung dengan DNS dan HTTP, maka tugas ketiga kita telah berhasil kita kerjakan. Baik, selanjutnya pada soal nomor 4, buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Lalu lakukan perintah berikut. Perintahnya ada 4 ya. Baik, kita akan membuat strukturnya terlebih dahulu. Ini kita hapus saja karena sudah tidak kita butuhkan. Pada soal nomor 4 kita akan membutuhkan 2 buah komputer, 3 buah server, kemudian 1 buah router, dan 2 buah switch. Baik, kita susun dulu seperti contoh di gambar. Selanjutnya kita hubungkan menggunakan kabel. Selanjutnya di sini saya akan mengubah namanya dulu. Di sini DNS server. Lalu di sini ilkom.com. Yang di sini PC0. Selanjutnya PC1 dan pendilkom.com. Ya, dapat dilihat bahwa yang atas ini ada gig 001 dan di bawah gig 000. Ini harus berbeda ya, karena ini untuk menghubungkan antara jaringan di atas dan jaringan di bawah.
Baik, saya akan memasukkan IP address-nya. Yang gig 000 ini untuk jaringan di bawah. Saya akan masukkan 192.168.1.200. Jangan lupa untuk diaktifkan. Selanjutnya untuk jaringan di atas, saya akan masukkan 10.0.0.1. Jangan lupa untuk diaktifkan juga. Baik, kita tunggu dulu sampai dia berubah menjadi hijau. Jika telah berubah menjadi warna hijau, maka jaringan atas dan jaringan bawah telah terhubung. Selanjutnya saya akan membuat IP address. Di sini saya akan membuat dari DNS servernya terlebih dahulu. Untuk IP address-nya kita akan masukkan 10.0.0.4. Ke setting. Untuk gateway-nya kita akan memasukkan 10.0.0.1. DNS servernya 10.0.0.4. Gateway ini yang kode untuk jaringan atas tadi ya. Selanjutnya kita ke service, kita matikan dulu HTTP dan HTTPS-nya. Selanjutnya kita ke ilkom.com, masukkan IP address. Untuk di sini untuk awalannya ini sama saja, tetapi untuk belakangnya ini harus berbeda ya. Yang tadi 4, setelah ini 3, nanti nomor 2. Selanjutnya ke setting. Gateway-nya dan DNS servernya sama saja isinya dengan yang sebelumnya. Selanjutnya kita ke service. Di indeksnya ini kita akan edit menjadi ilkom.com berhasil diakses. Selanjutnya kita save. Lalu kita ke PCE0, masukkan IP address. Baik, kita telah mengatur IP address untuk jaringan di atas. Selanjutnya kita akan ke jaringan bawah. Kita mulai dari PC1. Untuk IP address-nya di sini saya akan memasukkan 192.168.1.1. Kita ke setting. Nah, untuk gateway-nya di sini saya akan masukkan 192.168.1.200 karena untuk kode jaringan bawah tadi adalah 192.168.1.200. Untuk DNS servernya seperti yang tadi 10.0.0.4. Selanjutnya kita ke pendilkom.com, ke config. Di sini saya akan masukkan 192.168.1.2. Lalu ke setting. Lalu kita ke service, ke indeks, ini kita edit juga menjadi pendilkom.com berhasil diakses. Kita save juga. Nah, kita telah berhasil untuk memasukkan IP address untuk jaringan di bawah. Selanjutnya kita akan ke DNS server. Ke DNS, lalu kita aktifkan terlebih dahulu. Di sini saya akan masukkan ilkom.com terlebih dahulu. Selanjutnya IP address-nya 10.0.0.3, lalu add. Selanjutnya untuk yang pendilkom, kita add juga. Baik, kita telah selesai untuk memasukkan IP address dari jaringan atas dan jaringan bawah, juga mengatur DNS servernya. Selanjutnya kita akan melakukan perintah. Nomor 1, ping dari komputer PC0 ke PC1. Pastikan PC0 dan PC1 harus terhubung. Ya, dari sini kita melakukan CMD. Ini berhasil ya, terhubung dari PC0 ke PC1. Selanjutnya pada perintah nomor 2, ping dari komputer PC1 ke PC0, pastikan PC0 dan PC1 harus terhubung. Selanjutnya kita dari PC1.
Baiklah, untuk PC1 ke PC0 ini juga berhasil terhubung. Selanjutnya perintah nomor 3, buka web browser akses Ilkom dari PC1, pastikan halaman Ilkom harus terbuka. Baik, kita akan mengujinya. Sini kita akan masuk ke web browser, lalu ketikkan ilkom.com. Nah, ilkom.com berhasil diakses. Selanjutnya pada perintah nomor 4, buka web browser akses pendilkom.com dari PC0, pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Ini maksudnya halaman pendilkom.com ya. Ya, dari PC0 kita masuk ke web browser, lalu kita ketikkan pendilkom.com. Baik, pendilkom.com berhasil diakses. Baiklah, karena perintah nomor 4 tadi kita juga sudah berhasil, maka soal nomor 4 kita telah berhasil kita kerjakan. Baiklah, sekian tugas video 3 dari saya. Dari tugas 1 sampai 4 telah berhasil dikerjakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.